bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kepintaran kami Tuhan kami dapat menjalani kehidupan ini, tetapi karena damai sejahtera yang Kau limpahkan kepada kami, kasih karunia yang Kau anugerahkan bagi kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu yang membebaskan kami dan membenarkan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, pada saat ini juga kami senantiasa diperbaharui dengan kuasa kasih-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, kami ingin semakin hari serupa dengan gambaran Kristus. Semakin hari nyatakan bagi kami lewat firman-Mu Bapa, siapa jati diri kami yang sesungguhnya di dalam Kristus. Sebab kami mau berbuah Tuhan di dalam hidup ini. Kami mau berbuah bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Amin. Karena siapa? Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi jangan biasa-biasa saja. Hiduplah dengan luar biasa karena Yesus kita sudah mengerjakannya dari semula. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan tetap berbicara kembali tentang perjamuan kudus. Mengapa ini begitu penting? Mengapa saya tidak mengambil firman yang lain? Saya mau hidup kita diubahkan. Amin. Sesuai dengan apa yang kita percayai. Kita percaya bahwa kematian Kristuslah dan kebangkitan Kristuslah yang memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kita. Amin. Karena itu kita mau tidak hanya kita tahu kebenaran firman Tuhan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi kita mau firman Tuhan itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Jadi saya akan selalu concern dengan perjamuan kudus sampai nanti Bapak Ibu Saudara kita semua dapat merasakan sendiri dampak. Ya, dapat merasakan sendiri mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan termanifestasi karena kita menggenggam sesuatu yang benar. Amin. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Kita kembali buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Jadi saya masih tetap berkhotbah tentang perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Ini sudah bagian yang keempat. Kita kembali buka dulu 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kita akan lihat di sana dan kita akan amati apa sih yang dimaksudkan oleh Paulus. Amin. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Sudah ada di slide? Baik. Bapak Ibu Saudara kekasih, minggu lalu kita sudah terus bahas tentang perjamuan kudus dari ayat ini dan juga dari perjanjian lama dan juga dari perjanjian baru ketika Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Nah, kita tahu bahwa Paulus mendapatkan pewahyuan ini bukan dari rasul-rasul atau murid-murid yang dulunya mengikut Yesus. Itu kita tahu dari mana? Dari ayatnya yang ke-23. Kalau kita baca di sana, saya harap sudah ada di slide. Baca dengan seksama di dalam hati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Jadi jelas sekali Paulus tidak menuliskannya. Bagaimana Paulus menuliskannya? Paulus menuliskannya bahwa dia tidak menerimanya dari manusia. Bukan dari Petrus, bukan dari Yohanes, bukan dari Yakobus, Bartolomeus atau rasul-rasul yang lain. Tapi Paulus mendapatkan pewahyuan kebenaran ini dari Tuhan sendiri. Amin. Tuhan sendiri yang menunjukkannya kepada Paulus. Dan dikatakan di sana yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi jangan bingung, saya baca dari terjemahan yang baru ya.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Jadi begitu jelas, sama seperti yang dituliskan oleh Lukas, sama seperti yang dituliskan oleh Markus, bagaimana malam perjamuan terakhir Tuhan langsungkan. Tidak ada perbedaan. Amin. Jelas sekali Tuhan sendiri yang memberikan pewahyuan itu kepada Paulus. Dan dikatakan di sana, lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Kita tahu di kitab Markus juga dituliskan hal yang sama. Lakukanlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Amin. Artinya ini bukan bicara soal liturgi. Ini bukan bicara soal doktrin. Ini pesan Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Lakukanlah ini setiap kali kamu ingat aku. Amin. Berapa kali dalam sehari kita ingat Tuhan? Atau gak pernah? Saya percaya kita setiap hari ingat Tuhan. Amin. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan perjamuan kudus juga setiap hari. Saya mau kita membuang jauh-jauh dulu pikiran agamawi kita dari kepala kita. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Sebab itu pesan daripada Tuhan Yesus sendiri. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Setiap hari ketika kita mengingat Yesus, apa yang kita ingat? Kelahirannya atau kematiannya? Dia punya satu tujuan. Dan memang kita merayakan kelahirannya. Dia hanya punya satu tujuan. Ketika dia lahir untuk mati. Amin. Itu sebabnya saya tidak terlalu heboh di dalam euforia Natal. Seharusnya kita pesta ketika Paskah. Amin. Karena itu adalah deklarasi kemenangan kita bagi dosa, kutuk, dan maut. Ketika Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Seharusnya sorak-sorai kemenangan dinaikkan di dalam setiap jemaat Tuhan. Karena maut yang begitu kita takuti sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan oleh kuasa kematian Kristus. Jadi bukan kelahiran Kristus yang membuat kita merdeka, tapi kematiannya. Amin. Tapi dia punya tujuan kenapa dia harus lahir, supaya dia bisa mati untuk kita. Tidakkah ini ajaib, Bapak Ibu Saudara? Ini sangat luar biasa. Ini adalah kisah cinta terbesar sepanjang zaman, di mana Tuhan datang sebagai manusia dan menyerahkan nyawanya untuk kita sebagai korban penebusan bagi orang-orang berdosa. Bagi orang-orang durhaka, bukan bagi orang-orang yang layak. Itu sebabnya saya dan saudara bisa datang dengan berani ke hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang berdosa dan para pelanggar hukum Tuhan yang memang sepatutnya harus dihukum. Amin. Bersyukur kepada Allah. Yesus membukakan jalan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi bukan sampai selama-lamanya, tapi sampai Kristus datang. Sebab itu yang Dia janjikan. Dia berjanji, aku akan datang kembali. Tapi selama kita masih ada di fase ini, di dalam fase penantian, ingatlah akan Dia senantiasa. Amin. Ingatlah akan apa yang sudah Dia lakukan. Dan yang paling besar adalah karya kematian dan kebangkitannya. Mari kita lihat sebentar Bapak Ibu, ya, kita hanya baca sekilas tentang 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Karena minggu lalu kita sudah bahas tentang ayat ini. Judul firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini adalah kamu telah dibeli dengan darah Kristus yang sangat mahal. Jadi ingatlah itu senantiasa. Saya rindu kita membaca dulu dari terjemahan sederhana Indonesia
ayat 27 sampai dengan ayat 33. Tapi saya rindu, ya boleh ditampilkan dulu di slide. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30 dulu ya. Nah, saya rindu kita mengamati firman Tuhan ini karena minggu lalu kita sudah belajar. Ini bukan soal siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Ini berbicara soal cara yang layak untuk perjamuan kudus. Ya, dan banyak sekali orang Kristen kita, umat Tuhan terkecoh. Kita berpikir bahwa kalau aku belum percaya, kalau aku masih berdosa tadi malam, aku tidak bisa perjamuan kudus. Bayangkan betapa naasnya pikiran kita disesatkan oleh iblis. Justru kita perlu datang kepada karya kematian Kristus. Amin. Ketika kita berdosa, ketika kita ada dalam kelemahan. Jadi bisa kita bayangkan betapa iblis membuat pikiran kita error mengenal kebenaran firman Tuhan. Bagaimana bisa pesan yang begitu sederhana, pesan yang begitu singkat, kita bisa salah artikan. Nah, sekarang mari kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kenapa? Karena supaya kita dapat maknanya. Amin. Kita sudah sering baca yang dari terjemahan baru. Bukan berarti terjemahan baru salah, bukan. Tetapi untuk mengerti makna kebenaran firman Tuhan lebih jelas, lebih detail, kita perlu lebih dari satu terjemahan. Gunakanlah terjemahan sederhana Indonesia. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, gunakan Alkitab yang terjemahan bahasa Inggris juga. Jadi terjemahan baru kita itu sama dengan King James. Oke? Tapi kalau terjemahan sederhana Indonesia itu mungkin lebih mirip ke NIV, New International Version, atau yang NLT, New Living Translation. Jadi kalau bisa mengerti terjemahan bahasa Inggris, bacalah dengan benar. Amin. Kita nggak mau lagi dikecohkan dengan berbagai rupa pengajaran. Kita mau pengajaran yang benar. Ayat 27, mari kita baca bersama-sama 1-2 ya. Jadi kalau dalam perjamuan kudus, seseorang makan roti dan minum anggur dengan cara yang tidak menghormati Tuhan. So garis bawahi kata-kata ini. Bukan siapa yang tidak layak atau siapa yang layak, tapi cara yang tidak layak, yaitu cara yang tidak menghormati Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Maka orang itu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jangan langsung merasa ciut. Kalau aku berdosa berarti aku nggak layak. Ayat 28-29 menjelaskan lebih detail lagi. Mari kita baca 28 sampai 29. 1-2 ya. Karena itu periksalah diri kalian masing-masing sebelum kamu makan roti dan minum anggur perjamuan, untuk memastikan bahwa kamu menyadari pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Adakah yang salah di sana? Yang tidak layak untuk menerima perjamuan kudus adalah orang yang baru sebelum melakukan perjamuan kudus dia berdosa terhadap Tuhan. Mungkin dia berbohong, mungkin dia marah-marah. Alkitab gak ada catat demikian. Amin. Yang Alkitab catat adalah menyadari pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara bawa pulang ini, jangan biarkan lagi iblis mengecoh pikiran kita. Amin. Bawa pulang dan lakukan. Setiap kali kamu ingat akan Tuhan, naikkan ucapan syukur bagi Tuhan lewat perjamuan kudus.
Sebab setiap kali kamu melakukannya, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang dan iblis gemetar. Mari kita baca lagi. Yang dilambangkan dalam, sekali lagi ya, kita baca dari awal. Karena itu 1, 2 ya. Karena itu periksalah diri kalian masing-masing sebelum kamu makan roti dan minum air anggur perjamuan, untuk memastikan bahwa kamu menyadari pengorbanan Tuhan Yesus yang dilambangkan dalam roti dan anggur itu. Sampai di situ dulu. Yang dilambangkan dalam roti dan anggur. Minggu lalu kita sudah belajar. Roti melambangkan tubuh Tuhan. Anggur melambangkan darah Tuhan. Minggu lalu juga kita sudah baca apa yang dituliskan di dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bicara tentang tubuh Tuhan yang Tuhan serahkan bagi kita. Untuk pelanggaran kita, untuk dosa kita, untuk kejahatan kita, untuk ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Sebenarnya kita gak layak untuk diselamatkan, Bapak Ibu. Percaya, gak ada kebaikan apapun yang berasal daripada Tuhan yang layak untuk kita dapatkan. Camkan itu baik-baik. Yang layak kita dapatkan adalah kebinasaan. Tapi syukur kepada Allah, Dia berikan anaknya. Anaknya yang tertikam. Karena siapa? Karena saya dan saudara. Anaknya yang harus diremukkan. Karena siapa? Karena saya dan saudara. Anaknya yang harus menerima semua penghukuman dan ganjaran akibat kesalahan dan pelanggaran kita, supaya kita diselamatkan. Dan oleh bilur-bilur Yesus, sekali lagi saya katakan, oleh bilur-bilur Yesus, kita yang gak layak untuk menerima kesembuhan akibat dosa, disembuhkan oleh bilur-bilur. Amin. Yesus lakukan ekstra. Yesus selalu lakukan ekstra untuk kita. Karena itu jangan biarkan kebenaran ini diambil dari kita. Bahkan 1 Petrus ayat 2-24 boleh dicatat, bahwa ulang baca dan renungkan. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di mana? Di dalam tubuhnya. Baca baik-baik. Ia sendiri yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Jadi setiap kali kita makan tubuh Tuhan, ingat, dosaku telah dipikul. Dosaku telah diambil di dalam tubuh. Amin. Amin. Di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang dituliskan di kitab Yesaya itu adalah menunjukkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ibaratnya kayak future tense gitu ya. Tapi apa yang dituliskan di 1 Petrus itu menunjukkan telah terjadi, masa lalu. Amin. Jadi kalau kita tidak terima, yang rugi siapa? Jawab dalam hati masing-masing. Jangan biarkan lagi intimidasi iblis terhadap masa lalu kita, kecanduan kita, keterikatan kita, belenggu kita terhadap dosa, merorok hidup kita. Rayakan kematian Tuhan, rayakan kebangkitan Tuhan. Sebab jika kamu makan roti dan minum anggur perjamuan, ya kembali ke ayat 28-29 ya.
1 Korintus 11 ayat 28 sampai 29. Saya baca dari kata sebab. Sebab jika kamu makan roti dan minum anggur perjamuan kudus tanpa menyadari pengorbanan Tuhan, sekali lagi, menyadari pengorbanan Tuhan, kamu mendatangkan hukuman atas dirimu sendiri. Bukan berarti kita dapat hukuman yang baru, saudara, bukan. Tetapi hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita akan menimpa kita. Amin. Apalagi kita tidak mengerti makna pengorbanan Yesus. Yang saya mau tekankan kepada jemaat kita semua yang ada di sini, House of Grace di Kalang, miliki pewahyuan akan kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Dan rayakan di dalam perjamuan kudus. Rayakan. Itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Ayat 30. Dan ini unik sekali. Kenapa Paulus tulis ayat 30? Oleh karena itulah banyak di antara kalian yang sering sakit, lemah, bahkan mati. Yang saya maksud di sini, yang dimaksud oleh penulis di sini bukan mati berarti mati seperti mati wajarnya, bukan. Mati sebelum waktunya. Tidakkah kita sedih melihat banyak orang percaya bukan dalam keadaan sukacita, bukan dalam keadaan damai sejahtera mereka meninggalkan dunia ini? Amin. Kalau saudara lihat banyak murid-murid Tuhan pada zaman itu mati martir, itu adalah anugerah. Tolong dibedakan. Yang saya maksud ada banyak orang yang mati dalam keadaan duka cita. Mungkin dia mengalami sakit bertahun-tahun. Mungkin tidak ada yang bisa menyembuhkan. Padahal kita punya akses. Amin. Padahal Tuhan sudah berikan semuanya. Tapi kalau kita tidak menyadari pengorbanan Tuhan, maka kita miss. Kita nggak dapat. Semuanya itu Tuhan berikan, tergantung kepada iman. Lihat ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, semua kembali kepada iman. Imanmu, imanmu, imanmu. Kita juga sudah belajar, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Hati-hati apa yang kita dengar. Dengar senantiasa karya kematian Kristus, karya kebangkitan. Saudara bisa cari dari berbagai YouTube channel, khotbah-khotbah, tapi saya mau fokus kepada karya kematian dan kebangkitan Kristus. Fokus kepada Injil Kristus. Saya nggak salahkan khotbah-khotbah yang penuh dengan karunia, tidak. Tetapi kalau kehilangan makna yang terpenting, dan itu yang akan saya jelaskan nanti, makna yang terpenting, yaitu karya kematian dan kebangkitan Kristus, maka percuma jemaat gak akan makan apa-apa. Amin. Mungkin mereka merasa healing sebentar. Tahu healing? Mungkin mereka merasa damai sebentar, tapi masalah mereka, ikatan mereka, kecanduan mereka, keterikatan mereka tidak lepas. Mereka mungkin datang kepada Tuhan setiap hari Minggu nangis-nangis, tapi masalahnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Amin. Kita mau jadi orang Kristen yang merdeka. Kita mau jadi orang percaya yang merdeka dalam kemerdekaan yang Yesus sediakan. Sekarang mari kita lihat dulu, ya. Sebab inilah pengharapan terbesar kita. Pengharapan terbesar kita sebenarnya bukan kematian secara jasmani ketemu dengan Tuhan, bukan. Pengharapan terbesar kita adalah tubuh kita diubahkan dan kita terangkat. Pengangkatan yang saya maksud.
Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-51 sampai ayatnya yang ke-54. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-54. Saudara cermati baik-baik. Saya baca dan saudara renungkan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia ini tidak diberitakan kepada orang Yahudi. Rahasia ini diberitakan kepada gereja Tuhan. Amin. Kita punya sesuatu yang lebih menakjubkan, lebih luar biasa daripada apa yang dimiliki orang Israel. Pengharapan kita bukan pengharapan seperti yang dimiliki bangsa Israel. Jauh-jauh melebihi itu. Kita lihat ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Kalaupun ada saudara kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita yang mengasihi Tuhan, sudah Tuhan panggil. Tapi bukan itu pengharapan terbesar bagi orang percaya. Ya kalau Tuhan Yesus gak datang-datang, tapi gak mungkin ya. Saya percaya kita akan menyambutnya dalam kemuliaan. Amin. Saudara punya iman untuk itu? Harus. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi semuanya akan diubah, termasuk yang sudah mati. Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan cemas. Gimana dengan nasib mereka yang mati secara jasmani? Kita semua akan diubahkan keadaan kita. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka digenapilah firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kebenaran. Jadi bisa kita bayangkan betapa menakjubkannya keadaan itu nanti. Ya, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi sakit menyakit, sebab maut sudah dikalahkan. Ya, tidak ada lagi yang mengalami penuaan. Nanti Om Hite juga bisa muda kembali. Amin. Dan kakinya bisa berlari-lari, berjingkrak-jingkrak untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan gak perlu lagi skincare. Sebab kita semua akan diubahkan dalam kemuliaan. Bukankah itu pengharapan kita yang terbesar di dalam Tuhan? Amin. Yesus bangkit dari kematian, memberikan kita sampel kehidupan yang akan datang. Lihat, sebentar dia di sini, sebentar dia di sana. Baru pagi dia ada bersama dengan murid-muridnya. Tapi di waktu yang singkat, dia bisa bersama dengan 2 orang muridnya yang sedang pergi ke Emmaus. Bisa bayangkan itu? Amin. Menembus ruang dan waktu. Hidup kita tidak lagi terkungkung dengan keadaan dunia ini. Jadi bergembira, karena pengharapan kita sudah dekat. Amin. Jangan takut kepada kematian. Kematian itu hanya perjumpaan kita dengan Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Bagi orang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, kebinasaan kekal. Tidak ada tawar-menawar. Entah kita berakhir di kuburan atau di neraka. Amin.
Bagi orang percaya, kematian itu hanya sekali. Hanya kematian secara jasmani. Kita sudah mati secara rohani dan dibangkitkan bersama dengan Kristus untuk menerima kemuliaan. Jadi saya percaya keadaan mama saya jauh lebih mulia daripada keadaan saya. Amin. Dia bahkan mungkin lebih cantik, lebih awet muda, lebih energik daripada kami yang muda-muda. So nantikan. Dan saya bersuka cita kenapa tertulis di sini maut telah ditelan dalam kemenangan. Perlu kita perhatikan, musuh Tuhan adalah maut. Maut masuk dari dosa. Dosa Adam. Mari kita lihat Roma 5 ayatnya yang ke-12. Ya. Roma 5 ayatnya yang ke-12. Kenapa Tuhan sangat membenci dosa? Perlu kita tanya di dalam pikiran kita masing-masing. Di 1 Korintus 15 ayat 54 tadi dituliskan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Berarti Tuhan memperlakukan maut itu sebagai musuhnya. Tuhan benci dengan maut. Karena Tuhan benci dengan maut, Tuhan juga benci dengan dosa. Karena dosa membuat kita mengalami maut. Dan dosa memisahkan kita dari Tuhan. Roma 5 ayat 12, sudah dapat? Roma 5 ayat 12. Saya akan baca untuk kita semua. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Karena Adam melanggar perintah Tuhan, Adam jatuh ke dalam dosa, dan karena kita lahir dari benih Adam, semua kita juga akan mengalami maut. Karena kita lahir dari benih dosa. Tapi syukur kepada Allah. Allah itu adil dan Allah itu benar. Karena satu orang dunia memperoleh maut, tapi karena satu orang juga dunia memperoleh keselamatan, kehidupan. Amin. Akibat dosa Adam, semua orang harus mengalami maut. Dan ini lebih menakutkan dari sekedar kematian jasmani. Saya mau katakan, kenapa ini lebih menakutkan dari kematian secara jasmani? Di dalam maut, saya gambarkan maut itu seperti kehidupan yang terlepas dari Tuhan. Tuhan adalah sumber hidup. Oke? Kita berasal daripada Tuhan. Tapi ketika kita mengalami maut, kita terlepas dari sumber kehidupan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi? Kekelaman, kegelapan, dan kematian. Kalau saya gambarkan, maut itu seperti the absence of God. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Totally chaos, benar-benar chaos, hancur, dan kekelaman. Amin. Di dalam maut. Tapi syukur kepada Tuhan, maut telah dikalahkan. Amin. Amin. Lewat kematian Yesus Kristus, tidak hanya Allah Bapa dipermuliakan, Allah juga menaklukkan musuhnya, yaitu maut. Iblis sebenarnya gak ada apa-apanya di mata Tuhan, gak ada apa-apanya. Tuhan hanya jentikan jari aja, iblis sudah melayang. Tapi karena maut, iblis memperoleh kuasa dari maut. Dia datangkan berbagai kutuk, berbagai sakit penyakit, berbagai penderitaan di dalam kehidupan kita karena dosa. Sengat maut adalah dosa.
So mari kita jeli memikirkan hal ini. Itu sebabnya Tuhan sangat membenci dosa. Dosalah yang memisahkan kita dari Dia. Kita lihat Roma pasal yang ke-5 juga ayatnya yang ke-10, bagian A saja. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ada masanya ketika kita masih seteru dengan Allah. Ada masanya ketika kita masih ada di dalam dosa, kita itu musuh Tuhan. Tapi sekarang tidak lagi. Amin. Diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Terlebih lagi, kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Catat baik-baik. Dulu kita memang seteru dengan Allah. Sekarang setelah kita menjadi orang percaya, kita hidup berdamai dengan Tuhan. Bahkan tidak hanya hidup berdamai dengan Tuhan, kita diselamatkan oleh hidupnya. Terjadi pertukaran ilahi dengan Kristus di atas kayu salib. Dia menjadi gambaran dosa kita dan dihukum karena kita. Dia menjadi perwakilan kita kepada Bapa di sorga. Dan hidupnya Dia berikan kepada kita. Kebenarannya Dia berikan kepada kita. Amin. Saudaraku, perlu kita ingat, untuk menciptakan dunia ini Tuhan hanya perlu berfirman. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Semua jadi lewat perkataan. Tetapi untuk menebus kita, saya katakan sekali lagi, tetapi untuk menebus kita dari dunia ini, dari dosa, dari kutuk, dari maut, Dia harus mencurahkan darahnya sendiri. Amin. Tuhan gak ambil cara yang gampang. Tuhan ambil cara yang menyulitkan dirinya sendiri. Dia harus mencurahkan darahnya sendiri. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini nilai yang tidak sepadan, nilai yang tidak sepadan. Ibaratnya kalau kita dengan Tuhan saat ini, karya keselamatan Kristus itu digambarkan begini. Ibaratnya kita punya hutang 1 juta kepada Tuhan. Yesus datang dan Yesus bayar 100 miliar bahkan lebih. Kenapa? Supaya setiap kali kita jatuh lagi, gagal lagi dan gagal lagi, masih ada yang lain. Pembayarannya masih cukup, bahkan lebih. Amin. Karya kematian Kristus itu lebih dari segala dosa yang ada di dunia. Karena nilai yang tidak sepadan yang Tuhan tukarkan, hidupnya Dia tukarkan dengan kita. Amin. Ayo kita lihat Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Supaya saudara paham, supaya kita paham. Tidak ada lagi beban berat, tidak ada lagi penghalang untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Yang menghalangi kita cuma satu, pikiran kita sendiri. Kolose 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dengan suara keras boleh dibaca sama-sama 1, 2 ya. Sekali lagi, saudara yang merdeka. 14 sampai 15, 1, 2 ya. Itu dijadikan lukanya pada kayu salib. Dia mencuci pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Amin. Menjadikan mereka tontonan umum dalam pandangannya mereka. Amin. Sekarang kita bisa tertawa melihat dosa. Sekarang kita bisa tertawa melihat iblis. Kenapa? Karena hutang kita sudah lunas.
Bodoh nggak banyak orang percaya, banyak orang Kristen berpikir masih perlu bayar hutangnya. Sementara yang perlu kita lakukan hanyalah merayakan kemenangannya. Amin. Jangan biarkan sukacitamu diambil. Jangan biarkan damai sejahteramu diambil. Pegang ini, terima ini, simpan ini, jadikan ini rema di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Sebab kita telah dibayar lunas. Sekarang Allah tidak bisa tidak membenarkan orang berdosa karena harga yang Yesus bayar. Sekali lagi saya tekankan, Allah tidak bisa tidak membenarkan orang berdosa karena harga yang Yesus bayar. Nilai yang tidak sebanding, nilai yang tidak sepadan, Dia bayarkan kepada kita. Coba kita lihat Roma pasal 5. Kembali lagi ke Roma pasal 5 ayat 17 sampai 19. Kita akan banyak buka ayat hari ini Bapak Ibu Saudara, karena biarlah firman yang menjawab firman. Roma 5 ayat 17 sampai 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab tidak boleh dosa satu orang, Maut telah berkuasa melalui satu orang itu. lebih benar lagi mereka telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, Adam, Maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa. Tuhan tidak hanya janjikan kita hidup, tapi Tuhan juga janjikan kita hidup dan berkuasa. Satu paket. Karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Saya baca ayat 18, saudara perhatikan baik-baik. Saya baca ayat 18-19. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Itu sebabnya saya bilang tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak membenarkan orang berdosa lagi, karena harga yang Yesus bayar. 19. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang. Bukan ketaatan kita, amin. Saya mau gambarkan ketaatan kita itu sebenarnya begini. Fokusnya hanya kepada ketaatan Kristus. Maka tanpa saudara sadari, saudara akan taat. Fokusnya hanya kepada kekudusan dan kebenaran Kristus. Maka tanpa kita sadari, kita akan berbuah bagi kebenaran dan bagi kekudusan. Jangan buat kita yang jadi fokusnya. Semakin kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, lihat seperti yang dialami oleh bangsa Israel, semakin mereka gagal dan gagal dan gagal dan gagal. Karena fokusnya diri mereka. Kita nggak mampu, Bapak Ibu. Kita nggak mampu, saudaraku. Sebab sifat hukum Taurat adalah menuntut, tapi sifat kasih karunia adalah menyediakan. Apa yang tidak sanggup dilakukan oleh daging kita ini karena kelemahan kita, telah dilakukan oleh Kristus. Itu yang membuat kita hidup taat kepada Tuhan. Amin. Maka saya mau bilang, tidak ada satu kegagalan kita pun yang menyebabkan Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Buktinya apa? Yesus mati untuk orang berdosa. Yesus bukan mati untuk orang benar. Camkan baik-baik. Yesus mati untuk orang berdosa. Dia tidak mati untuk menyelamatkan orang benar.
Orang sakit yang membutuhkan tabib, bukan orang sehat. Amin. Orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, bukan orang benar. Jadi jangan pernah berusaha membenarkan diri di hadapan Tuhan. Kebenaran kita dikatakan seperti kain kesumbat, kain kotor. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Pertukaran ilahi yang terjadi. Jadi sama halnya nanti dengan dunia ini, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan. Karena salib Kristus sudah menjadi hukuman final bagi semua orang berdosa. Amin. Saya katakan sekali lagi, salib Kristus sudah menjadi hukuman final bagi semua orang berdosa. Akhirnya bagi mereka yang menolak kebenaran ini, mereka yang menolak percaya akan mengalami hukuman final juga di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Amin. Mereka tidak mau datang kepada karya keselamatan yang Tuhan sediakan. Mereka lebih memilih memakai cara mereka sendiri. Ya Tuhan izinkan, Tuhan berikan kita kehendak untuk memilih, kebebasan untuk memilih. Tuhan gak akan pernah paksa siapapun untuk tunduk dan taat. Amin. Tapi karena kebenaran yang menuntun kita, karena kasih karunia yang menuntun kita mampu untuk taat. Nah, sekarang mari kita lihat dari Rasul Paulus tentang rahasia perjamuan kudus ini. Ini unik sekali. Dari semua tulisan Paulus mempercayakan rahasia ini, rahasia perjamuan kudus ini kepada jemaat Korintus. Paulus tuliskan hanya di surat Korintus. Ini unik. Kita tahu bahwa Tuhan mempercayakan Injil kasih karunia bagi orang-orang non-Yahudi itu kepada Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus yang dipercayakan untuk menjadi rasul bagi non-Yahudi, bagi saya dan saudara. Kita kan non-Yahudi secara darah daging, ya kan? Kita anak Abraham karena iman, bukan karena darah dan daging. Jadi kepada Rasul Pauluslah Tuhan percayakan penyampaian ini, pewahyuan ini, pengajaran ini. Dan Paulus adalah rasul bagi jemaat non-Yahudi. Nah, Tuhan sendiri menyingkapkannya kepada Rasul Paulus langsung. Tuhan sendiri yang menyingkapkannya kepada Paulus. Itu yang kita baca di 1 Korintus 11 ayat 23 tadi. Tentang makna daripada perjamuan kudus yang sesungguhnya. Dan secara spesifik Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus bagaimana mereka harus merayakan perjamuan ini. Kita kembali lagi ke 1 Korintus pasal 11 tadi. 1 Korintus pasal yang ke-11. Saya akan cerita sedikit latar belakang jemaat Korintus, Bapak Ibu. Ya. Di awal kalau kita baca sebenarnya, sebentar ya, sebelum kita kembali ke 1 Korintus 11, kita lihat dulu 1 Korintus 1. Saya akan buka dulu sedikit tentang latar belakang jemaat Korintus. Jadi jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya dengan berbagai karunia. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Coba kita lihat. Sudah dapat? Saya akan baca untuk kita semua, saudara perhatikan baik-baik. 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya dengan berbagai karunia.
Tapi tetap ada masalah. Ada perpecahan, pertikaian yang terjadi di tengah-tengah jemaat karena masuknya berbagai aliran kepercayaan, masuknya berbagai aliran pengajaran. Jadi boleh saya katakan sebenarnya jemaat Korintus ini adalah jemaat yang cukup religius, tapi masih liberal. Ya, beda dengan Galatia. Galatia itu jemaat yang religius juga, tapi legalistik, agamawi. Makanya Paulus dari awal sampai akhir kepada jemaat Galatia marah terus. Aku heran. Ya, tidak ada kata-kata penghiburan, tidak ada sukacita, tidak ada, semuanya marah. Tapi kepada jemaat Korintus ini sedikit berbeda, cukup unik menurut saya. Ada pertikaian yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Saudara bisa lihat di ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya, saya baca dan saudara perhatikan. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Menunjukkan apa? Ada ketidaksehatian. Amin. Amin. Bahkan yang satu mengunggulkan yang lain mengunggulkan pengajaran ini. Apolos, aku dari Apolos, aku dari Paulus, macam-macam. Ya. Ayat 12, coba lihat ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Saya lihat keadaan ini juga sama seperti keadaan kita sekarang. Benar? Oh tidak bisa Pak, kami karismatik. Kami tidak bisa bersentuhan ikut pengajaran Protestan Pak. Oh tidak bisa, kami dari Injili, kami Reform, Calvin. Tidak bisa. Oh Katolik tidak bisa masuk. Padahal sumbernya sama. Amin. Saya mau katakan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Sama halnya ketika Tuhan menciptakan kita dengan DNA yang berbeda, Tuhan juga mempercayakan pelayanan yang berbeda kepada karunia yang berbeda. Jangan hakimi saudara kita satu. Amin. Sebab kita lahir dari benih yang sama. Masing-masing mungkin memiliki pengertian yang berbeda, tetapi kita punya Injil yang sama, Roh yang sama, Alkitab yang sama. Jadi apa yang membedakan kita? Saya nggak tahu. Amin. Tapi saya mau bilang begini, ini menjadi penghiburan juga untuk kita. Kenapa Tuhan izinkan berbeda-beda? Karena Tuhan mencintai perbedaan. Amin. Buktinya saya tidak sama dengan saudara. Karunia saya berbeda dengan saudara. Tuhan mencintai perbedaan. Itu menunjukkan betapa kayanya dan luar biasanya Dia. Amin Bapak Ibu. Jangan mau kita dipecah oleh iblis. Sumbernya sama, Injilnya sama, Kristusnya sama, Rohnya sama, firman-Nya juga sama. Amin. Jadi kalau kita lihat lagi kembali kepada jemaat di Korintus ya, karena hal ini mereka terpecah-pecah dan jemaat Korintus sebenarnya adalah jemaat yang mengejar berbagai macam pengajaran. Karena saking hausnya mereka dengan pengajaran, mereka melupakan apa yang utama. Dan inilah tujuan Paulus menuliskan kepada mereka. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-18, 1 Korintus 1 ayat 18. Saya baca, saudara perhatikan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi poinnya yang mau Paulus sampaikan kepada mereka, ingat yang utama. Bagi orang lain memang pemberitaan tentang salib Kristus adalah kebodohan. Tapi aku ingatkan kamu, apa yang bodoh menurut dunia, Tuhan pilih untuk mempermalukan apa yang pintar menurut dunia. Bagi orang dunia, pemberitaan salib memang kebodohan, tapi itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Jangan lupakan itu Korintus. Coba lihat ayat 21. Lihat ayatnya yang ke-21 sampai ayat 24. Saya baca, saudara perhatikan. Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmat Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, untuk saya dan saudara, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi jangan pernah lupakan pemberitaan yang utama. Dan seringkali ini kesalahan banyak gereja. Kita terlalu fokus kepada satu karunia, terlalu fokus kepada satu nubuatan, terlalu fokus kepada suatu pengajaran. Kita lupa yang utama. Saya mau kita kembali ke yang utama. Amin. Kalau kita makan biasanya ada dessert, ada makanan pembuka, ada makanan penutup. Tapi kalau nggak ada makanan utama, itu bukan makan. Amin. Kita boleh punya makanan pembuka, boleh punya makanan penutup, tapi jangan lupa makanan yang utama. Berapa banyak di sini kalau nggak ada nasi kayaknya nggak makan. Ya anggap saja ibarat pemberitaan salib Kristus itu kayak saudara makan tapi nggak ada nasi gitu loh. Amin. Jangan lupakan yang utama. 1 Korintus 2 ayatnya yang kedua. Kita lihat ya. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu boleh baca bersama-sama 1 Korintus 2 ayat 2. 1 ya. 1 Korintus 2 ayat 2. Saya baca untuk kita semua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Garis bawahi kata-kata ini. Saya nggak peduli kamu dari mana, mau gereja apa, denominasi apa, saya nggak peduli. Yang saya butuhkan, yang saya mau tahu adalah bahwa kita sama-sama percaya Injil yang sama, Roh yang sama, Alkitab yang sama, Kristus yang sama. Amin. Kristus yang disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Amin Bapak Ibu. Jadi saya mau tekankan sekali lagi, kalau masih ada pertikaian, coba lihat 1 Korintus pasal yang ketiga. Kalau masih ada pertikaian, ini yang Paulus katakan kepada mereka. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Paham? Karena di dalam jemaat masih ada pertikaian. Masih ada yang bilang, aku dari Apolos, aku dari Paulus, aku dari Kefas, aku dari Kristus, macam-macam. Paulus bilang, susulah yang kuberikan kepadamu. Karena untuk makanan keras kamu belum sanggup. Kamu masih anak-anak. Kamu masih belum dewasa. Amin. Apa yang menunjukkan kita dewasa sih sebenarnya?
Dari ayat ini kita dapat rahasianya. Kemanapun kita pergi, usahakan kedamaian. Amin. Jangan hakimi saudara. Itu saudara. Apapun yang dia ketahui saat ini, hormati dan hargai. Sebab kita lahir dari benih yang sama. Kita lahir dari kasih Kristus. Amin. Kalau masih ada yang saya dengar bertikai pendeta ini dengan pendeta sana bertengkar, saya berpikir dalam hati, ini siapa yang belum dewasa ya? Amin. Saya harap jemaat Tuhan House of Grace di Kalang tidak demikian. Amin. Mau setinggi apapun jabatannya saya nggak peduli. Kalau masih ada pertikaian, belum dewasa. Kamu masih anak-anak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita lihat bagaimana Paulus menegur mereka, meskipun di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah jemaat ada yang hidup dalam percampuran. Ini lebih mengerikan loh sebenarnya keadaan jemaat Korintus. Ada yang mengunjungi baik-baik penyembahan berhala dan mereka berzina di sana. Ada yang hidup dengan istri ayahnya, ada. Berbagai macam kerusakan yang ada di dunia terjadi di jemaat Korintus. Tapi lihat, Paulus tidak pernah menghakimi mereka. Paulus menegur seperti seorang bapak menegur anak. Amin. Paulus tidak pernah hakimi mereka. Kalian semua pembuat kejahatan, layak masuk neraka. Enggak. Paulus menegur mereka sebagai seorang bapak menegur anaknya. Amin. Dan bahkan menyuruh jemaat jangan asingkan mereka. Dari mana saya tahu? Coba lihat nanti di 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 8. Saudara baca sendiri di rumah. Yang Paulus harapkan dari jemaat Korintus hanya satu, fokus mereka harus kembali kepada pemberitaan yang benar. Amin. Fokus mereka harus kembali kepada karya keselamatan salib Kristus. Jangan sibuk mengejar pengajaran, tapi kamu lupa yang utama. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan inilah yang akan saya fokuskan terus-menerus. Pengajaran di dalam karya salib Kristus. Saya mau setiap kita, mari kita filter setiap apapun pengajaran yang kita dengar di luar. Kalau tidak meninggikan pekerjaan Kristus, itu sama saja dengan mengagungkan manusia. Mari mulai dari sekarang. Mari kita bawa setiap pemberitaan, setiap khotbah kepada anugerah karya salib Kristus dan kuasa kebangkitannya. Tidak ada yang lain. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Ada mungkin pengajaran yang lebih mengunggulkan berbahasa roh, puasa, doa semalaman. Saya nggak salahkan. Amin. Tapi jangan lupa yang utama. Jangan tinggalkan yang utama. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca bagi kita semua, saudara perhatikan baik-baik. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Maka melalui Injil itu kamu diselamatkan, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang kepadanya, kecuali kamu telah menjadi sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan
dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi jangan lari dari pemberitaan ini. Amin. Hanya ini yang mampu menyelamatkan, tidak yang lain. Kita berdoa pun tanpa pengertian yang benar tentang karya kematian Kristus tidak ada gunanya. Karena kita berdoa menurut perjanjian lama, perjanjian yang sudah digenapi. Saya mau kita mengubah cara pandang kita, mindset kita kembali kepada karya salib Kristus dan kuasa kebangkitan. Sekali lagi, di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30 tentang perjamuan kudus. Ini bukan bicara soal siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Ini bicara tentang cara yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau merayakan perjamuan kudus pada hari ini, pada siang hari ini. Sebelum saya mengundang Papa maju ke depan, kita perhatikan 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 33 dari terjemahan sederhana Indonesia. Boleh dibukakan slide-nya. Jangan takut. Bagi kita yang sudah menyadari karya kematian Kristus, mari ambil tubuh dan darah Tuhan. Amin. Miliki kepercayaan, miliki keyakinan teguh. Janji Tuhan tidak mungkin batal. Ayat 31 sampai 33 sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Bila kita memeriksa diri kita masing-masing dan menyadari arti perjamuan itu, kita tidak perlu takut kena hukuman Tuhan. Ayat 32. Tetapi sekalipun Tuhan menghukum kita, itu bertujuan untuk mendidik kita. Jadi bukan untuk kematian. Sekali lagi, agar kita tidak dibinasakan bersama-sama orang-orang duniawi. Ayat 33. Oleh karena itu saudara-saudari, saat kalian berkumpul mengadakan perjamuan Tuhan, sabarlah menunggu satu sama lain dan saling bergiliran supaya perjamuan kalian tertib dan teratur. Pesannya singkat kok, dan pesannya jelas bagi setiap orang yang menyadari arti perjamuan kudus. Amin. Amin. Saudara rindu menyambut tubuh dan darah Tuhan? Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang Bapak boleh maju ke depan. Pemain musik, ya, sang leader boleh bantu suara. Mari persiapkan hati kita dalam masuk perjamuan kudus.